Hai, berjumpa lagi dengan saya, Andi Patimatul Islamiyah. Di video kali ini kita akan membahas mengenai materi bab 4, yaitu pemanasan global kelas 7 semester 2. Buat yang baru gabung, jangan lupa klik like, komen, share, dan subscribe. C. Pengertian pemanasan global. Ada yang tahu tidak apa yang dimaksud dengan pemanasan global? Pemanasan global adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan peningkatan suhu rata-rata atmosfer bumi dan lautan secara bertahap, serta sebuah perubahan yang diyakini secara permanen mengubah iklim bumi. Svante Arrhenius 1859-1927 telah menerbitkan perhitungan pertama terkait pemanasan global yang berasal dari karbon dioksida yang dihasilkan oleh manusia. Gambar 1 adalah ilustrasi pemanasan global. D. Penyebab pemanasan global. Faktor penyebab terjadinya pemanasan global diantaranya yaitu yang pertama, emisi karbon dioksida yang berasal dari pembakaran bahan bakar fosil sebagai pembangkit tenaga listrik. Yang kedua, emisi karbon dioksida yang berasal dari pembakaran gasolin sebagai bahan bakar alat transportasi. Yang ketiga, emisi metana dari hewan, lahan pertanian, dan dari dasar laut Arktik. Yang keempat, deforestation atau penebangan liar yang disertai dengan pembakaran lahan hutan. Yang kelima, penggunaan klorofluorkarbon atau CFCs dalam refrigerator atau pendingin. Yang keenam, meningkatnya penggunaan pupuk kimia dalam pertanian. Gambar 2 adalah penyebab terjadinya pemanasan global. Penyebab terbesar pemanasan global adalah karbon dioksida yang dilepaskan ketika bahan bakar fosil seperti minyak dan batu bara yang dibakar untuk menghasilkan energi. Besarnya penggunaan bahan bakar fosil untuk aktivitas manusia akan menyumbangkan peningkatan karbon dioksida di udara. E. Dampak pemanasan global. Dampak pemanasan global yang telah terlihat diantaranya yaitu yang pertama, temperatur bumi menjadi semakin tinggi di beberapa wilayah, mungkin temperaturnya menjadi lebih tinggi, dan di wilayah lainnya mungkin tidak. Yang kedua, tingginya temperatur bumi dapat menyebabkan lebih banyak penguapan dan curah hujan secara keseluruhan, tetapi masing-masing wilayah akan bervariasi. Beberapa menjadi basah dan bagian lainnya kering. Yang ketiga, mencairnya glasier yang menyebabkan kadar air laut meningkat. Begitu pula dengan daratan pantai yang landai, lama-kelamaan akan mengalami peningkatan akibat penggenangan air. Yang keempat, hilangnya terumbu karang, padahal banyak spesies lain yang hidupnya bergantung pada terumbu karang. Hilangnya terumbu karang disebabkan oleh meningkatnya suhu dan pengasaman laut. Yang kelima, kepunahan spesies yang semakin meluas. Menurut penelitian yang dipublikasikan dalam majalah Nature, peningkatan suhu dapat menyebabkan kepunahan lebih dari 1 juta spesies. Yang keenam, kegagalan panen besar-besaran. Menurut penelitian terbaru, terdapat 90% kemungkinan bahwa 3 miliar orang di seluruh dunia harus memilih antara pergi bersama keluarganya ke tempat yang beriklim baik atau kelaparan akibat perubahan iklim dalam kurun waktu 100 tahun. Yang ketujuh, penipisan lapisan ozon. Lapisan ozon adalah salah satu lapisan atmosfer yang berada di dalam lapisan stratosfer, yaitu sekitar 17–25 km di atas permukaan bumi. Lapisan inilah yang melindungi bumi dari bahaya radiasi sinar ultraviolet atau UV.
Berdasarkan pengamatan satelit, diketahui bahwa lapisan ozon secara berangsur-angsur mengalami penipisan sejak pertengahan tahun 1970. Kerusakan lapisan ozon adalah salah satu contoh dampak dari aktivitas manusia yang mengganggu keseimbangan ekosistem dan biosfer. Kondisi tingginya gas polutan di udara menyebabkan terjadinya pemanasan global. F. Usaha-usaha menanggulangi pemanasan global. Usaha-usaha untuk menanggulangi pemanasan global diantaranya yaitu: yang pertama, menggunakan energi terbarukan dan mengurangi penggunaan batu bara, gasolin, kayu, dan bahan bakar organik lainnya. Yang kedua, meningkatkan efisiensi bahan bakar kendaraan. Yang ketiga, mengurangi deforestation. Yang keempat, mengurangi penggunaan produk-produk yang mengandung klorofluorkarbon atau CFCs dengan menggunakan produk-produk yang ramah lingkungan. Yang kelima, mendukung dan turut serta pada kegiatan penghijauan. Penelitian dari Louisiana Tech University menemukan bahwa setiap pepohonan hijau dapat menangkap karbon yang cukup untuk mengimbangi emisi yang dihasilkan dari gas buang pengendara mobil selama setahun. G. Atmosfer. Ada yang tahu tidak apa yang dimaksud dengan atmosfer? Tulis jawaban kalian di kolom komentar ya, atau tulis jawaban kalian di buku catatan kalian. Atmosfer adalah lapisan uap yang menyelimuti bumi. Tugas 1. Jawablah soal di bawah ini. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan efek rumah kaca? Yang kedua, apa yang dimaksud dengan pemanasan global? Yang ketiga, sebutkan 3 penyebab pemanasan global. Yang keempat, sebutkan 3 cara menanggulangi pemanasan global. Yang kelima, mengapa pemanasan global dapat menyebabkan kepunahan spesies. Yang keenam, jelaskan mengapa penggunaan pupuk kimia dalam pertanian dapat memicu terjadinya pemanasan global. Buat yang baru gabung, jangan lupa support channel Andi Patimatul Islamiyah dengan cara klik like, komen, share, dan subscribe. Jangan lupa kunjungi playlist Andi Patimatul Islamiyah karena dalam satu buku akan dijadikan satu playlist. Dan jangan lupa kunjungi komunitasku juga ya. Thanks for watching. See you next time. Bye-bye.